Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hamidah dengan NIM 22017114 dari Prodi Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar pengkajian kesusastraan dengan dosen pengampu Ibu Yeni Hayati SSM Hum. Di video kali ini saya akan membahas mengenai strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Strukturalisme. Latar belakang, sejarah strukturalisme dipandang sebagai suatu pendekatan objektif. Pendekatan struktural berangkat dari pandangan kaum strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya berhubungan antara satu dan lainnya. Aristoteles meletakkan dasar yang kuat untuk pandangan yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. Tokoh-tokoh dan konsep dasar teori struktural. Yang pertama, Aristoteles. 4 konsep yang dikemukakan oleh Aristoteles. Yang pertama, order, berarti urutan dan aturan. Urutan aksi harus teratur dan logis. Yang kedua, yaitu unity, berarti bahwa semua unsur dalam plot harus ada dan tidak bisa tertukar tempat tanpa mengacaukan keseluruhannya. Yang ketiga, complexity, berarti bahwa luasnya ruang lingkup dan kekomplekan karya harus cukup dan untuk memungkinkan perkembangan peristiwa yang logis untuk menghasilkan peredaran dari nasib baik ke nasib buruk ataupun sebaliknya. Yang keempat, menurut coherence, berarti bahwa sastrawan tidak bertugas untuk menyebutkan hal-hal yang benar terjadi. Yang kedua, Ferdinand de Saussure. Linguistik merupakan ilmu yang otonom. Karya sastra juga memiliki sifat keotonomian, sehingga pembicaraan mengenai karya sastra tidak perlu dikaitkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang ketiga, menurut kaum formalis. Tokoh-tokoh kaum formalis yaitu Jacobson, Schiopski, Erchenbaum, Tinjanov. Teori kaum formalis antara tahun 1915 dan tahun 1930 mengalami perkembangan. Konsep kaum formalis yaitu konsep yang sangat penting dalam pandangan kaum formalis, yaitu aspek bahasa tertentu secara dominan menentukan ciri-ciri khas hasil karya sastra. Konsep kaum formalis bersifat otonom, artinya dapat dipahami sebagai kesatuan. Hakikat strukturalisme. Strukturalisme merupakan salah satu pendekatan kesastraan yang lebih menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya yang bersangkutan. Jadi, strukturalisme disamakan dengan pendekatan objektif. Dapat dipertentangkan dengan pendekatan lain seperti pendekatan mimetik, ekspresif, dan pragmatik Abrams. Strukturalisme pada dasarnya dapat dipandang sebagai cara berpikir tentang dunia, yang lebih merupakan susunan hubungan daripada susunan benda. Tujuan strukturalisme. Menurut N. Ergiantoro, pada dasarnya analisis struktural bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra, dan secara bersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Analisis struktural ini tidak hanya terbatas kepada menganalisis unsur intrinsiknya saja, tetapi yang lebih penting yaitu mengaitkan hubungan antar unsur tersebut dan makna keseluruhannya ingin dicapai. Hal ini dikarenakan karena karya sastra merupakan suatu yang kompleks dan unik. Prinsip dasar pendekatan struktural. Menurut Theo yang pertama, pendekatan struktural bertujuan membongkar dan memaparkan secermat mungkin keterkaitan unsur-unsur karya sastra yang membentuk makna menyeluruh atau universal. Yang kedua, pendekatan struktural tidak menjumlahkan unsur-unsur. Yang ketiga, pendekatan struktural berusaha mengaitkan, menyematikkan, termasuk menyematikkan gejala bunyi dan karya dalam karya puisi. Yang keempat, pendekatan struktural menganggap bahwa keseluruhan makna karya sastra berada dalam keterpaduan struktural total. Rene Wallach dan Warren menyatakan bahwa pendekatan struktural dalam menganalisis karya sastra harus mementingkan segi intrinsik dan ekstrinsik. Kelemahan dan keuntungan strukturalisme. Kelemahan strukturalisme terletak pada keyakinannya yang terlalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra. Akibatnya, sejarah dan sosial budaya yang menyitari karya sastra tersebut terabaikan. Melepaskan karya sastra dari latar belakang sosial budaya dan kesejarahannya akan mengakibatkan karya sastra kurang bermakna atau maknanya sangat terbatas. Keuntungannya yaitu memegang teguh kelengkapan keterjalinan struktur dan otonomi karya sastra. Formalisme. Secara etimologis, formalisme berasal dari bahasa Latin yakni forma, yang berarti bentuk atau wujud. Formalisme mengutamakan pola-pola suara dan kata-kata formal, bukan isi. Oleh karena itulah cara kerjanya disebut metode formal.
Formalisme juga menolak peranan karya sastra semata-mata sebagai sarana untuk memahami hakikat kebudayaan secara luas. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Konsep formalisme. Konsep yang mendasari studi kaum atau tokoh formalisme ialah tidak berfokus pada bagaimana sastra dipelajari, melainkan apa yang seharusnya menjadi persoalan pokok dari studi sastra itu sendiri. Konsep formalisme juga menganggap penting berbagai ragam bahasa. Konsep formalisme yang lain juga menjelaskan bahwa bentuk merupakan sesuatu yang kompleks, konkret dan nyata, dinamis dan berdiri sendiri. Konsep formalisme selanjutnya ialah gagasan mengenai teknik berhubungan dengan bentuk. Konsep formalisme menganggap bahwa plot merupakan posisi sebagai struktur. Tokoh formalisme yang pertama, Viktor Shklovsky. Shklovsky mengemukakan bahwa sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Yang kedua, menurut Boris Elchenbaum, memberi penegasan bahwa kaum formalis dipersatukan oleh adanya gagasan untuk membebaskan diksi puitik dari kekangan intelektualisme dan moralisme yang diperjuangkan dan menjadi obsesi kaum simbolis. Yang kedua, menurut Boris Tomsky, menyebut motif sebagai satuan alur terkecil secara umum. Secara umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam sejumlah karya. Di dalam suatu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Strukturalisme genetik latar belakang. Strukturalisme genetik merupakan suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap kemandegan atau stagnasi teori strukturalisme. Strukturalisme meninggalkan satu aspek penting dalam proses lahirnya suatu karya, yaitu manusia. Manusia sebagai subjek kreator menjadi suatu sisi di luar karya yang penting. Pemahaman yang maksimal akan tercapai manakala sisi historis suatu karya dapat diketahui. Konsep dasar strukturalisme genetik yang pertama, fakta kemanusiaan. Fakta kemanusiaan merupakan landasan ontologis dari strukturalisme genetik. Fakta kemanusiaan yang dimaksud adalah segala hasil aktivitas atau perilaku manusia, baik verbal maupun fisik, yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Fakta kemanusiaan dibagi menjadi dua macam, yaitu fakta individual dan fakta sosial. Fakta individual merupakan hasil perilaku libidinal, mimpi, perilaku orang gila, dan sebagainya. Fakta sosial merupakan fakta yang mempunyai peranan dalam sejarah dan mempunyai dampak dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun politik antar anggota masyarakat. Goldman menganggap semua fakta kemanusiaan merupakan struktur yang berarti. Fakta tersebut merupakan hasil usaha manusia untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam hubungannya dengan dunia dan sekitarnya. Yang kedua, subjek kolektif. Dalam teori ini terdapat dua macam subjek yang terkait dengan fakta kemanusiaan, yaitu subjek individual dan subjek kolektif. Menurut Goldman, hanya subjek kolektif atau disebut juga subjek transindividual yang mampu menciptakan fakta-fakta sosial. Yang kedua, subjek kolektif atau transindividual dapat berupa kelompok kekerabatan, kelompok sekerja, sekelompok teritorial, dan sebagainya. Yang ketiga, pandangan dunia atau homologi, strukturasi dan struktural. Goldman percaya pada adanya homologi antara struktur karya sastra dengan struktur masyarakat, sebab keduanya merupakan produk aktivitas strukturasi yang sama. Konsep homologi berbeda dengan refleksi homologi secara kesejajaran struktural antara struktur karya sastra dengan struktur masyarakat itu sendiri. Menurut strukturalisme genetik tidaklah bersifat langsung. Keempat, struktur karya. Karya sastra merupakan produk strukturasi dari subjek kolektif seperti dikemukakan di atas. Pada karya sastra merupakan ekspresi pandangan dunia secara imajiner dalam usahanya mengekspresikan pandangan dunia itu, dan pengarang menciptakan semesta, tokoh-tokoh, objek-objek, dan relasi-relasi secara imajiner. Yang terakhir, dialektika pemahaman penjelasan. Karya sastra merupakan produk strukturasi dari subjek kolektif seperti yang dikemukakan sebelumnya.
Dialektika pemahaman dan penjelasan terkait dengan metode dialektik. Prinsip metode dialektik yang membuatnya berhubungan dengan masalah koherensi adalah pengetahuan mengenai fakta-fakta kemanusiaan yang akan tetap abstrak apabila tidak dibuat konkret dengan mengintegrasikannya ke dalam keseluruhan. Baiklah, sekian penjelasan materi strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.